Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Missy Apriani. Di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Ibu Dini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui pandangan Ibu terhadap tantangan dan peluang dan harapan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung dari guru sebagai pelaku pendidik melalui realita pendidikan di Indonesia, baik dari segi proses pembelajaran kurikulum maupun peran guru di sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Menurut Ibu, bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Baik, untuk pertanyaan Saudara Missy, mungkin pertanyaannya seputar kondisi sekarang pendidikan di Indonesia saat ini. Kalau menurut pandangan atau yang saya alami atau yang saya perhatikan, kalau menurut saya kondisi pendidikan di Indonesia secara garis besar atau globalnya itu masih sangat penuh dengan tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Baik itu secara kita itu di dalam kata kita itu ada pemerintah, terus pihak sekolah, masyarakat, serta orang tua dari murid tersebut. Jadi kita itu harus kerjasama untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk tantangan dari misalnya dari saya atau sebagai pendidik, tentunya kualitas guru itu harus diutamakan agar menjadikan sumber daya manusia yang hebat. Caranya mungkin dengan kalau sekarang banyak workshop begitu. Itu juga kalau menurut saya bisa menjadikan inovasi nanti dalam pembelajaran terhadap murid. Mungkin itu salah satu cara kita menghadapi tantangan dalam kualitas guru. Kemudian yang menjadi tantangan juga sebenarnya yang infrastruktur kan belum merata. Kadang-kadang di perkotaan dan di pedesaan itu beda. Seperti bangunan sekolah, sarana prasarana, kemudian guru juga sebenarnya kadang menurut saya ini ya. Jadi guru itu yang banyak yang berkualitas itu ya di perkotaan. Mungkin itu juga merupakan kesenjangan, merupakan tantangan dari kesenjangan itu. Kemudian selain itu tantangannya yaitu kurikulum yang belum relevan. Digonta-ganti kan, ibaratnya sekarang udah dari kurtilas kehitung lama sih ada berapa tahun gitu, ganti lagi kurmer. Sekarang juga kurmer itu ada lagi pembaharuan, revisi lagi katanya kurnas. Jadi menurut saya dengan bergonta-ganti kurikulum itu juga menjadi bukannya hambatan, mungkin tantangan kita agar maksudnya lebih giat lagi, lebih antusias lagi untuk mempelajari kurikulum tersebut. Tapi kan banyak guru-guru yang misalnya usianya sudah tidak produktif lagi seperti ke digital atau masih banyak itu. Mungkin termasuk saya juga usia segini 40 tahun itu sudah tidak terlalu antusias untuk digital, itu tidak kayak anak-anak gadget sekarang. Mungkin itu harus lebih ditingkatkan. Kemudian dalam pembelajaran kita itu harus berpusat kepada murid. Selain itu, jadi murid itu harus bisa lebih dipancing agar bisa berpendapat dengan baik. Kalau menurut saya ya pendidikan saat ini khususnya di wilayah saya di sekitar sini atau yang Ibu bahas
kondisi pendidikan Indonesia saat ini, menurut saya masih banyak tantangan yang harus kita hadapi secara bersama-sama kita, yaitu antara pemerintah, masyarakat, warga sekolah, tentunya juga dengan orang tua murid. Jadi ibaratnya di sekolah murid dikasih pelajaran, di rumah juga orang tua juga harus mendukung. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah. Mungkin seperti itu pendidikan sekarang. Mudah-mudahan tantangan-tantangan itu makin hari makin ke depannya kita bisa atasi bersama-sama, dan kemudian pendidikan di Indonesia ini akan lebih baik gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Ibu terhadap sistem pendidikan di Indonesia ke depannya? Untuk kedepannya ya mungkin dari pemerintah berharap ada program-program, mungkin sekarang juga sudah ada program-program untuk guru, apa itu kalau guru itu workshop itu pelatihan untuk guru mungkin bisa diperbanyak. Untuk guru-guru yang sekarang fresh graduation mungkin itu masih bersemangat itu, dan ke akses digitalnya itu pada pintar-pintar. Kalau anak sekarang kalau lulusan terbaru mungkin itu lebih diperhatikan, terus sarana prasarana di sekolah, akses internet di sekolah, terus diperbanyak sekarang mah Chromebook kan di bantuan seperti itu, bantuan digital seperti itu diperlukan lah. Intinya pemerataan bantuan itu sampai nggak hanya banyak di kota, mungkin sampai di pelosok, karena kan ini daerah sini iya termasuk ke daerah pelosok gitu. Harapannya ya seperti itu, kurikulum lebih relevan sesuai dengan karakter murid, dan yang paling utama itu mungkin kita ini mah hanya pesan saja sebagai guru itu tidak hanya menjadikan anak itu cerdas, tapi kita juga harus banyak memberikan penguatan karakter agar menghasilkan sumber daya manusia bukan hanya yang cerdas, tapi mungkin yang beriman dan bertakwa lah, dan bertoleransi. Jadi apalagi zaman sekarang kan anak-anak itu kebanyakan lihat ya dari media-media sosial gitu. Jadi kalau masalah ilmu atau gitulah sudah percaya kan sekarang bisa akses di Google, di AI. Jadi kita juga ini mah menurut saya aja ya, jadi sebagai guru kita itu harus banyak penguatan karakter lah kepada anak-anak kita, agar nanti kalau kita sudah menghasilkan sumber daya manusia yang peduli terhadap pendidikan kita sendiri, itu mungkin di jiwa mereka itu akan tertanam, akan membangkitkan rasa keingintahuan dia ingin meningkatkan pendidikan di negaranya sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan jawaban yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi saya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah bersedia. Semoga apa yang Ibu bagikan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.